Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Perkenalkan saya Tidi Orjida. Saya mahasiswi dari Universitas Aisyah Surakarta. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai kemoterapi pada pasien kanker serviks ya Ibu. Sebelumnya bisa sebutkan nama dan juga umurnya Ibu. Nama saya Lia. Umur saya 35 tahun. Iya, dengan Ibu Lia Ibu. Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu apa itu kemoterapi? Itu Mbak untuk membunuh sel-sel kanker. Ya, kemoterapi itu untuk membunuh dan juga menghentikan pertumbuhan sel kanker ya Bu. Berarti langsung saja saya mulai ya Ibu. Yang pertama yaitu persyaratan pasien yang akan menjalani kemoterapi. Yaitu satu, fungsi nilai ginjal atau nilai urea kreatin normal. Urea atau blood area nitrogen disingkat BUN itu normanya 7,20 mg per dl Ibu. Nah, selanjutnya kreatin, yaitu pemecahan otot yang dibuang melalui ginjal. Itu normalnya yaitu 0,5 sampai 1,1 mg per dl Ibu. Nah, yang kedua yaitu fungsi hati atau nilai SGOT atau SGPT Ibu. SGOT itu serum glomatic oxaloacetic transminase atau SGPT serum glomatic pyruvic transminase Ibu. Berfungsi untuk membantu mencerna protein dalam tubuh. Nah, normalnya kalau SGOT itu 5 sampai 40 N per L mikro per liter Ibu. Nah, sedangkan SGPT itu 7 sampai 56 N per L. Seperti itu. Yang ketiga itu hemoglobin Ibu. Normalnya 12 sampai 15 gram per dl. Protein sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya yaitu leukosit. Normalnya 3.500 sampai 10.500. Itu sel darah putih untuk kekebalan tubuh. Nah, yang kelima yaitu trombosit Ibu. Normalnya 150.000 sampai 400.000. Fragen kecil di dalam darah yang tidak memiliki warna dan sering disebut keping darah. Nah, keping darah itu trombosit sama saja Ibu. Nah, upaya pasien untuk memenuhi persyaratan menjalani kemoterapi, yang pertama mengonsumsi makanan tinggi kalori dan tinggi protein ya Bu, seperti ikan gabus atau kutuk seperti ini gambarnya. Apakah Ibu sudah mengonsumsi? Sudah. Sudah. Berarti sudah sering makan ikan gabus ya Bu. Yang kedua yaitu mengonsumsi makanan yang mengandung antioksidan, buah dan sayur. Contohnya yaitu buah beri, stroberi, raspberry, cranberry. Kandungan senyawa fitokimia dan zat lutein yang berfungsi mencegah pertumbuhan sel kanker. Apakah Ibu sudah mengonsumsinya? Sudah. Yang ketiga yaitu cukup istirahat. Tidur yang normal guna mempercepat penyembuhan kanker. Apakah Ibu ada kesulitan untuk tidur? Tidak, Mbak. Sudah bagus ya Bu. Selanjutnya yaitu minum minimal 2000 ml per hari untuk membantu mengurangi dehidrasi pada tubuh dan kulit. Bu sudah sering minum air putih Bu? Sudah, Mbak. Nah, efek samping kemoterapi itu yang pertama rambutnya rontok Ibu. Nah, karena menargetkan semua sel yang dapat membelah dengan cepat sehingga folikel rambut itu menumbuhkan rambut juga akan hancur oleh sel-sel rambut tersebut Ibu. Seperti itu. Yang kedua yaitu mual dan muntah. Bahan kimia produk samping yang memicu mual dan muntah tersebut. Kulit kering karena pengaruh obat itu, kelembapan, dan juga pemakaian sabun antiseptik serta ruangan yang ber-AC. Nah, selanjutnya yaitu hiperpigmentasi atau kehitaman. Obat seperti alkylating agents dan antitumor antibodi menyebabkan perubahan warna kulit jadi gelap. Nanti kulitnya sedikit lebih gelap seperti itu ya Bu. Iya, Mbak. Yang kelima yaitu nyeri kepala Bu. Nah, stres dan tekanan diagnosis kanker pada sebagian orang kerusakan saraf karena kemoterapi itu dapat menyebabkan nyeri kepala. Nah, upaya untuk mengurangi efek samping tersebut yaitu yang pertama hijin rambut dan menyampaikan tumbuh kembali setelah terapi dihentikan. Nah, gunakan shampoo, conditioner yang berbahan ringan dan bermanfaat untuk melembabkan kulit Ibu. Dan juga gunakan sisir yang lembut, jangan sisir yang kasar. Nah, hindari penggunaan produk rambut yang berbahan kimia seperti cat rambut dan lain sebagainya Ibu. Yang kedua yaitu menggunakan lotion tanpa kandungan alkohol. Jadi lotionnya itu dijamin sudah aman tanpa kandungan alkohol Ibu.
Nah, ini untuk jenis kulit dan mengandung vitamin E untuk menambah kadar air pada kulit ya Bu. Jadi mengandung vitamin E. Lalu menggunakan sunscreen dan aloe vera atau lidah buaya yang berfungsi untuk melembabkan kulit ya Bu. Apakah Ibu sebelumnya sudah sering menggunakan lotion? Sudah Mbak. Oh, iya. Nah, ini selanjutnya yaitu menganjurkan makan sedikit tapi sering untuk jenis yang tidak merangsang mual dan juga muntah, seperti mengonsumsi yang mudah dicerna, cracker, roti kering, dan juga mengunyahnya itu perlahan. Menghindari minum ketika makan. Jadi kalau makan dulu baru minum ya Bu. Menghindari makanan hangat dan panas karena menyebabkan semakin muntah. Jadi lebih baik didinginkan dulu baru dimakan. Hindari berbaring setelah makan, jadi duduk dulu. Jangan langsung terus berbaring. Seperti itu. Yang keempat yaitu mengonsumsi buah dan sayur seperti buah jeruk, apel yang mengandung banyak vitamin B6, vitamin C, provitamin A, potasium gitu untuk memulihkan sel kanker tersebut. Bayam, selada, buncis, kacang-kacangan seperti itu untuk membantu sirkulasi dari oksigen. Apakah Ibu sudah sering mengonsumsinya? Sudah Mbak. Bawang putih dipanggang atau dikonsumsi itu juga dapat menghambat pertumbuhan sel kanker ya Bu. Selanjutnya yang kelima yaitu mengurangi nyeri non farmakologi seperti relaksasi, mengatur pernafasan ataupun jantung agar nafasnya itu bisa lega Ibu. Seperti yoga, meditasi, relaksasi dengan musik dan tertawa. Ibu sering melakukan yoga atau yang lain Bu? Biasanya pijat biasanya. Berarti sudah ya Bu. Selanjutnya yaitu distraksi ya Bu, untuk memusatkan perhatian dan juga menjauhi situasi yang tidak diinginkan untuk mengalihkan perhatian ya Bu. Seperti melafalkan Al-Quran. Ibu sudah sering mendengarkan lafalkan Al-Quran? Tiap hari Mbak. Alhamdulillah. Yang selanjutnya yaitu guided imagery ya Bu, membayangkan sesuatu yang disukai, seperti Ibu membayangkan di pantai, di taman, pegunungan, danau yang banyak sekali tumbuhan hijau yang rindang seperti itu ya Bu. Nah, bagaimana Ibu? Apakah penjelasan saya ada yang kurang atau ada yang ditanyakan Ibu? Enggak Mbak. Yes. Berarti saya akan bertanya, Ibu sudah paham bagaimana cara nanti untuk pemulihan sendiri, syarat-syaratnya sudah paham ya Bu? Sudah Mbak. Kalau syaratnya apa aja Bu? Ya tadi Mbak, biar enggak rontok rambutnya, selalu pakai shampoo yang ringan, bersisirnya yang lembut, terus menghindari mengecat rambut. Terus kalau dia nggak mau muntah itu makan sedikit tapi sering, terus menghindari makanan hangat seperti itu Mbak. Berarti Ibu sudah paham dengan penjelasan saya. Paham. Terima kasih atas waktunya Ibu. Saya pamit. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.